Oke, coba dilihat ya. Jadi kita masuk di pembahasan soal IPA, UKK IPA kelas 5 ya. Di sini ada 35 nomor, tapi jangan sekaligus 15 saja dulu. Jadi saya bahas satu-satu, silakan dengarkan penjelasannya. Nomor 1, coba bacakan soalnya. Pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh adalah. Oke, perhatikan, dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi pembuluh darah itu ada dua. Pertama, yang mengalirkan dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua, dari seluruh tubuh itu kan kembali ke jantung lagi, ya kan? Kembali ke jantung lagi, itu bukan pembuluh darah yang dia lewati di awal, dia lewati kembali, tidak. Tapi yang membawa kembali ke jantung itu lain lagi pembuluh darahnya. Makanya yang membawa dari jantung ke seluruh tubuh namanya pembuluh nadi. Oke? Dari jantung dari seluruh tubuh kembali ke jantung namanya pembuluh balik. Kalau pembuluh balik itu biasanya juga disebut dengan vena, ya. Jadi ada dua namanya. Kalau bukan pembuluh balik, vena sama sih. Kalau nadi itu namanya arteri, ya, arteri. Nadi itu arteri. Jadi kalau misalnya kalian itu misalnya pernah lihat orang masuk rumah sakit dikasih cairan, cairan ya, yang ditusuk itu pembuluh darah. Tapi yang mana, apakah nadi atau vena? Jawabannya adalah nadi. Kenapa nadi? Karena nadi itu membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi cairan itu kan dia dalam bentuk nutrisi makanan ya, nutrisi makanan, kemudian tenaga dan lain sebagainya, itu dimasukkan ke darah supaya darah itu dia membawa ke seluruh tubuh supaya kita kuat gitu. Jadi dia dimasukkan ke nadi karena darah di nadi itu adalah darah yang mengalir ke seluruh tubuh, bukan balik. Kalau dimasukkan di balik tidak bisa, cairannya dibawa masuk ke jantung, jadi salah. Jadi harus masuk ke nadi. Jadi jawabannya di sini adalah pembuluh vena ya. Vena bisa juga disebut pembuluh balik seperti itu ya. Itu saja. Lanjut, ruang jantung yang berfungsi memompa darah ke paru-paru adalah apa ini? Sudah dapat anunya, gambarnya di internet tadi? Kan ada bilik kanan, bilik kiri. Sudah lihat? Jawabannya apa? Bilik kiri. Oke, bagus. Lanjut. 3 organ berikut yang tidak termasuk alat pernapasan adalah yang tidak termasuk ya. Hidung masuk tidak? Masuk. Paru-paru masuk tidak? Masuk. Batang tenggorok masuk tidak? Masuk ya? Kalau kerongkongan tidak masuk kan? Tidak. Karena dia dilewati apa? Apa? Makanan, ya kan? Kalau yang dilewati udara apa? Tenggorokan. Kalau yang dilewati makanan, kerongkongan. Makanya di kerongkongan itu ada di sini namanya garak peristaltik di sini. Di situ ada jarum kalau laki-laki ya. Kalau perempuan ada. Lanjut. Penyerapan sel-sel makanan terjadi pada lambung tidak ya? Lambung tidak. Kalau usus besar tidak. Kalau usus besar itu dia justru pembusukan di situ. Artinya pembusukan adalah sisa-sisa makanan itu diendapkan, dibusukkan menjadi feses. Seperti itu. Kalau di mulut itu mekanik, baru menghancurkan makanan. Kalau di lambung tetap menghancurkan makanan tapi dengan enzim. Kalau di usus halus barulah di situ diserap sari-sari makanannya. Usus halus itu menyerap untuk diapakan? Untuk digunakan tubuh untuk beraktivitas seperti itu ya. Lanjut. Enzim amilase dihasilkan oleh Lambung. amilase sudah tahu bedanya amilase dengan lipase? Tahu? Amilase dengan lipase. Tahu bedanya? Amilase dengan lipase. Tahu bedanya tidak? Tidak. Saya kasih lihat. Kalau yang di lambung tadi apa? Amilase tak? Enzim lipase. Kalau lipase tripsin, kemudian lipase, enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan di sini ada tidak lipase? Ada tidak? Tidak ada. Oh, amilase dihasilkan oleh lambung. Jangan salah. Tunggu dulu ya. Kalau saya ada tidak kelenjar ludah di situ? Kelenjar liur. Jadi bukan di lambung kalau amilase. Amilase itu di mulut. Ini coba kau di mulutmu. Itu ada yang liurmu kan? Liurmu itu namanya amilase. Dihasilkan oleh kelenjar ludah yang di sini, di belakang sini.
di bagian mulut, bagian belakang mulut. Jadi bukan lambung. Di sini ada apa di sini jawabannya? Rongga mulut. Jangan salah, yang benar itu rongga mulut. Kalau di fase baru lambung. Di sini kan amilase kan? Kalau di fase baru lambung. Gitu. Jadi jangan salah ya. Tadi itu juga saya bilang kan yang salah. Tadi saya takut siapa tahu saya lupa, saya cari. Ternyata betul. Kalau amilase itu bukan lambung. Kalau amilase itu kelenjar ludah yang ada di rongga mulut. Ya. Kalau di fase baru lambung. Kalau di fase itu ada temannya, trypsin, pepsin, dan renin. Itu semua lambung. Lanjut. Nah, perubahan benda yang bersifat tetap terjadi pada tetap itu tidak bisa kembali lagi. Contoh ya, yang bisa kembali lagi itu es jadi air, air jadi es, membeku tak? Cair menjadi padat tak? Apakah bisa kembali jadi air? Bisa. Kalau dikeluarkan dari kulkas kan? Nah, itu tidak tetap. Namanya tidak tetap. Oke? Itu tidak tetap. Yang mana yang tetap? Yang tidak bisa lagi kembali. Contoh. Misalnya kayu. Kayu ya. Kayu itu kan padat ya. Kita bakar itu jadi apa? Jadi abu tuh. Apakah abu itu bisa jadi kayu? Tidak. Berarti dia tetap. Itu maksudnya. Jadi di sini apa? Kertas yang dibakar. Oke. 7. Bahan yang sesuai untuk membuat peralatan memasak adalah aluminium pastinya. Kertas terbakar, benang terbakar, besi. Kalau besi itu bisa, tapi besi itu lama baru panas. Kalau aluminium kemudian juga berat. Kalau aluminium dia cepat panas dan dia juga agak ringan. Jadi paling karena dia kenapa cepat panas? Karena dia tipis. Kalau besi kan tebal, ya seperti itu. Cuma kalau kekuatan lebih kuat besi. Tapi yang dilihat di sini kan yang bagus untuk memasak ya, gitu. 8. Satuan gaya dinyatakan dengan Newton. Jadi gaya itu Newton. Contoh, yang mana yang maksud gaya? Contoh, pada saat kamu main ketapel, pernah main ketapel? Ya. Yang pokoknya main apa saja? Pokoknya dari karet, kau tarik itu karet kan? Itu kan gaya pegas namanya. Jadi kau tarik itu karet, kau lepas terpental, namanya gaya pegas. Apalagi gaya gravitasi bumi. Contoh, kamu buangin pulpen misalnya kan? Kau lepas pasti jatuh ke bawah kan? Kenapa jatuh ke bawah? Kenapa tidak jatuh ke atas? Karena ada gaya gravitasi bumi. Itu semua gaya. Satuannya adalah Newton. Kenapa Newton? Karena yang paling awal menemukan gaya itu namanya Sir Isaac Newton. Makanya namanya itu dijadikan satuan untuk gaya. Lanjut. Alat yang digunakan untuk mengukur gaya adalah dinamometer. Amperometer itu untuk listrik. Anemometer itu lain lagi. Kemudian termometer untuk suhu. Kalau dinamometer kita cari supaya tidak salah. Alat untuk mengukur gaya. Alat untuk mengukur gaya. Dinamometer, betul ya? Dinamometer. Lanjut. Berikut ini tergolong batuan beku yaitu batu granit. Betul. Kenapa dikatakan beku? Karena biasanya batuan seperti ini itu dari lava gunung berapi, ya. Dia kan kalau gunung berapi itu kan meletus keluar kan? Ya. Meletus keluar itu keluar itu kan dalam bentuk cair kan? Ya. Cair panas, namanya lava, ya. Panas. Nah, lahar panas ya, lahar panas. Kalau si dalam namanya lava, kalau di dalamnya lahar, itu pada saat dia membeku itu jadi batu. Ada yang jadi batu, ada yang jadi tanah kan? Seperti itu yang namanya batu granit. Lanjut. Nomor berapa ini? 11. Berikut ini merupakan peristiwa melakukan biologi, yaitu biologi itu berarti dilakukan oleh makhluk hidup, oke? Entahkah bakteri, entahkah kuman dan lain sebagainya. Coba dilihat. Erosi batuan akibat angin gunung salah, bukan makhluk hidup. Lanjut, tumbuhan lumut yang menghancurkan gedung boleh, karena lumut itu adalah tumbuhan, berarti dia makhluk hidup. Terjadinya hujan asam salah, batu karang di laut terkikis karena ombak salah. Jadi yang paling benar adalah lumut. Kenapa? Biologi itu berarti dia makhluk hidup. Jadi melakukan yang diakibatkan oleh hidup itu yang diakibatkan oleh lumut. Jadi lumut itu makanya kalau tembok-tembok di rumah lembab, bagian luar itu pasti tumbuh lumut. Itu harus diapakan? Bukan dicat, dibersihkan dulu lumutnya. Jadi biasanya orang itu pakai ada sendok-sendok itu sendok-sendok yang dipakai tukang batu itu dibersihkan, dikerok lumutnya. Setelah dikerok lumutnya itu biasanya kalau dia lembab hindarkan dari air. Biasanya dikasih atap atau dan lain sebagainya. Paling cocok di plester pakai semen dulu. Setelah di plester pakai semen baru dicat. Dicat pakai apa? Pakai cat yang ada pelapis karetnya. Ya kayak no drop itu kan ada pelapis karetnya itu supaya tidak lembab. Karena kalau lumut itu kamu tidak buka dari tembok rumahmu, lama-lama itu tembok itu akan retak, akan hancur sedikit. Serius. Apalagi kalau dia tidak ada plesternya. Paling senang itu lumut hidup di tembok yang tidak ada plesternya. Tapi kalau ada plesternya itu dia tidak senang hidup. Karena kenapa?
di situ tidak ada sumber kehidupannya. Kenapa? Karena kalau diplasterkan di situ cuma semen kan? Kalau semen dia tidak bisa hidup. Kenapa? Karena tidak ada unsur tanah di situ. Yang ada cuma pasir. Kenapa? Karena kalau pasir dan semen itu tidak bisa ditumbuhi oleh tumbuhan. Nah, akibatnya kalau misalnya bata, masih dia dalam bentuk bata, itu tidak di semen, tidak di plester, disitulah ada tumbuh lumut kalau lembab. Karena kenapa? Batu bata itu kan dari tanah, iya kan? Batu bata kan dari tanah liat, kan? Dari tanah liat. Jadi ada unsur tanah di situ. Kalau ada unsur tanah di situ, kena lembab, lama kelamaan hancur, disitulah tumbuh lumut. Semakin banyak lumut, maka akan semakin bata itu akan hancur. Gitu. Ya, lanjut. Benda-benda yang tarik kuat oleh magnet disebut benda-bendanya ya. Yang magnetik, paramagnetik, ferromagnetik, elektromagnetik. Ada di situ? Nomor 14. Hah? Nomor berapa nih kan? 12. Oh 12, sorry. Berikut ini merupakan batuan sedimen adalah batu konglomerat ya. Batuan sedimen itu kan batu konglomerat. Lanjut 13. Batuan yang terjadi dari pendinginan lava di permukaan bumi disebut batuan beku. Itu yang saya jelaskan tadi ya. Batuan beku. Ya, karena kenapa? Dia dari cairan panas itu membeku jadi batu. Contohnya lagi batu granit. Lanjut. Lanjut ya. 12. Berikut merupakan penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari adalah kotak pensil. Tahu kotak pensil? Itu kalau kau buka kotak pensil ada tag langsung melekat kan? Iya kan? Apalagi kotak pensil yang besi-besi itu kan? Ya itu namanya magnet. Magnet di situ. Apalagi kompas. Itu magnet juga. Apalagi pintu lemari es itu magnet juga. Sepeda bukan magnet. Ya. Jadi jawabannya di situ adalah sepeda. Karena kan dia bilang kecuali kan? Kecuali kan? Ya. Dia bilang kecuali. Berarti kalau dia bilang kecuali berarti sepeda karena kompas magnet, magnet jarum, pintu lemari es juga magnet, kotak pensil juga magnet. Kalau sepeda bukan. 15. Benda-benda ditarik oleh magnet disebut elektromagnetik ya. 16. Oh, sampai 15 enggak? Oke, cukup.